Halo, nama saya Muhammad Kevin. Di sini saya akan melanjutkan tentang cara menganalisis rasio. Gimana cara penyelesaiannya, rumusnya, dan pengertiannya. Kalau kalian mau tahu, tonton video berikut. Let's go. Nah, di sini ada turnover receivable atau TOR. Nah, rumus TOR adalah penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Jika penjualan kredit bersih sebesar 500 juta dibagi dengan rata-rata piutang 100 juta adalah 5. Dan lanjut ke umur piutang atau sebut AR. Rumusnya 360 dibagi TOR. Dibagi TOR karena TOR di sini 5. 360 dibagi 5 adalah 72 hari. Nah, lanjut ke merchandise turnover atau bisa disebut MTO. Nah, di sini rumus MTO adalah sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Di sini untuk mencari rata-rata persediaannya adalah persediaan di awal dan persediaan di akhir. Karena di sini persediaan awalnya 100 juta ditambah 150 juta dibagi 2, jadi rata-rata sama dengan 125 juta. Udah ketemu rata-rata persediaannya, masukin ke rumus yang tadi. HPP-nya 500 juta dibagi 125 juta adalah 4. Lanjut ke net profit margin atau disebut NPM. Rumus NPM di sini adalah laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100. Jika perusahaan memiliki laba bersihnya 200 juta dan perusahaan juga memiliki penjualan bersih sebesar 1 miliar, terus dikali 100% sama dengan 20%. Jika tidak dikali 100%, jawabannya 0,02 karena di sini 100% jadi 20%. Nah, di sini juga ada return on asset atau disebut juga ROA. Rumus ROA di sini adalah laba bersih dibagi total aset rata-rata. Sama kayak tadi, mencari rata-rata adalah yang di awal ditambah dengan aset yang di akhir dibagi 2. Nah, di sini jika laba bersihnya 50 juta dan total aset rata-rata adalah 500 juta dikali 100% adalah 10%. Jawabannya jadi return on asset 10%. Dan di sini ROE. Lanjut ke ROE. Tadi ROA return on asset, sekarang ROE return on equity. Di sini rumus ROE adalah laba bersih dibagi modal saham. Di contoh jawabannya, jika laba bersih dari perusahaan adalah 50 juta dan modal sahamnya adalah 2.500.000 sama dengan 20%. Nah, lanjut ke kita mencari price to earning ratio atau disebut juga PER. Di sini rumus PER adalah harga saham selembar dibagi laba bersih per lembar. Jika harga saham per lembar 50.000 dan dibagi laba bersih per lembar saham dari perusahaan tersebut sebesar 5.000 adalah jumlah PER adalah 10. Nah, kita lanjut ke dividend yield atau disebut DY. Rumus DY di sini adalah dividen per lembar saham dibagi harga saham per lembar dikali 100%. Di sini ada contoh soalnya, contoh jawabannya ya. DY 2000 jika dividen per lembar saham harga 2000 dibagi harga saham per lembarnya
50.000 dikali 100 sama dengan 4%. Jadi jumlah dividennya di sini, dividen yieldnya di sini 4%. Lanjut ke dividen payout ratio atau disebut juga DPR. Rumus DPR di sini adalah dividen yield dibayar dividen yang dibayarkan dibagi laba bersih dikali 100%. Di sini ada contoh jawabannya. Jika dividen yield dibayarkan sebesar 200 juta dan laba bersihnya 500 juta dikali 100% sama dengan 40%. Nah, itu aja, itu akhir dari menganalisis rasio. Mungkin kalau emang kurang jelas ataupun ada yang salah, tolong beri tanggapannya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.